Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, salam sukacita untuk kita sekalian. Saya juga mengucapkan selamat Natal Kristus 2025 dan selamat Tahun Baru 2026. Bapak Ibu, saudara, kita memuji Tuhan oleh karena kasih anugerahnya kita boleh berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma di awal tahun yang baru 2026 ini. Sebelum kita memulai kegiatan aktivitas kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh ada pada saat pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih lebih kami mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan sajalah kami boleh menapaki kaki kami di tahun baru 2026 ini dengan pengharapan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan berkat, damai, sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan. Hari ini sebelum kami memulai kegiatan kami rindu membaca, merenungkan firman Roh Kudus, menolong kami, memberikan kami pengertian dan pemahaman untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah tenang di hadapan Tuhan, setia menantikan waktunya. Saudara-saudara, Mazmur 37 ini ditulis oleh Raja Daud sebagai mazmur hikmat yang mengajar umat Tuhan bagaimana hidup benar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Pada masa itu, kalau kita melihat konteks dari mazmur ini, Daud sendiri menyaksikan kenyataan pahit di mana orang-orang fasik sering tampak berhasil, sukses dalam kehidupannya, sementara orang-orang benar harus bergumul dengan kesulitan-kesulitan yang mereka alami dalam hidup mereka sehari-hari. Tentunya kondisi ini mudah menimbulkan kegelisahan, bahkan iri hati, serta kemarahan dalam diri setiap umat Tuhan. Kita melihat ada orang-orang yang hidup berkelimpahan, tampak berhasil dan menikmati kenyamanan hidup. Namun sebaliknya keberhasilan itu kita dapatkan data bahwa mereka meraih keberhasilan melalui cara-cara yang tidak benar. Tanpa disadari, perbandingan demi perbandingan membuat hati gelisah. Iman mereka menjadi melemah dan kepercayaan kepada keadilan Tuhan dipertanyakan. Nah, dalam situasi seperti inilah firman Tuhan menegur dan menuntun kita, mengingatkan bahwa jalan orang fasik tidak pernah menjadi ukuran berkat sejati, dan bahwa orang percaya dipanggil untuk memulai tahun baru bukan dengan iri hati atau kemarahan, melainkan dengan sikap berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia dengan iman yang teguh. Saudara-saudara, melalui mazmur ini Daud menegaskan bahwa keberhasilan orang fasik hanya sementara, sedangkan Tuhan setia memelihara orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara, renungan kali ini mengundang kita sebagai orang percaya untuk mengambil sikap rohani yang dalam, yaitu berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Artinya apa? Berdiam diri bukan berarti pasif atau menyerah, melainkan sikap hati yang tenang, percaya dan berserah penuh kepada kedaulatan Allah. Di awal tahun 2026 ini, ketika banyak orang membandingkan pencapaian, keberhasilan, dan rencana hidup, firman ini mengingatkan bahwa ukuran hidup orang percaya bukanlah kecepatan atau hasil yang tampak, tetapi kesetiaan di dalam menanti waktunya Tuhan. Tuhan bekerja bukan menurut jadwal manusia, melainkan menurut kehendaknya yang sempurna. Bapak Ibu saudara, apa yang menjadi aplikasi renungan ini dalam hidup kita sebagai orang percaya? Dalam menjalani tahun 2026 ini, Mazmur 37 ayat 7 ini mengajak saudara-saudara dan saya memulai sebuah langkah. Yang pertama, hati yang tenang dan penuh iman. Saat rencana belum terwujud, doa belum terjawab,
atau hidup terasa tertinggal dibandingkan dengan orang-orang lain di sekitar kita. Orang percaya hendaknya dipanggil untuk tetap setia, tidak dikuasai iri hati, dan tidak mengambil jalan yang menyimpang. Yang kedua, berdiam diri di hadapan Tuhan. Artinya, memberi ruang bagi firman-Nya menuntun keputusan kita. Menantikan Dia berarti percaya bahwa Tuhan sedang bekerja sekalipun belum terlihat. Tahun baru menjadi kesempatan untuk kita hidup dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan, bahwa Ia tidak pernah terlambat dan tidak pernah gagal memelihara kita umat-Nya. Saudara-saudara, momentum untuk mempercayakan seluruh hidup, pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan adalah saat ini. Dengan hati yang tenang dan kesetiaan dalam penantian, kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak pada waktu yang indah dan yang sempurna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami baca dan renungkan pagi ini. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Hamba berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dalam kondisi sakit, memiliki kelemahan tubuh, mereka yang memiliki pergumulan persoalan hidup, pekerjaan, pendidikan, bahkan kehidupan anak-anak dalam keluarga, Tuhan Yesus turun tangan menolong dan menyelesaikannya bagi kami. Karena kami meyakini bahwa tahun ini adalah tahun anugerah bagi kami, di mana Tuhan berdaulat dan berkuasa atas hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin.